Pemirsa, PT Pupuk Indonesia kembali mencatat sejarah baru dalam industri pupuk nasional. Melalui skema kerjasama government to government, perusahaan resmi melepas ekspor perdana pupuk urea ke Australia sebanyak 47.250 metrik ton menggunakan kapal MV Medi Luna dari dermaga pelabuhan pupuk Kaltim, Bontang, Kalimantan Timur. Indonesia kembali mencatatkan langkah besar yang mengejutkan banyak pihak di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian. Saat berbagai negara menghadapi ancaman krisis pangan, lonjakan harga pupuk, dan gangguan rantai pasok global akibat konflik geopolitik internasional, Indonesia justru muncul sebagai salah satu negara yang mampu menjaga stabilitas produksi pupuk nasional sekaligus mulai memasuki pasar ekspor dunia dalam skala besar. Sebuah momen bersejarah pun resmi terjadi ketika PT Pupuk Indonesia melepas ekspor perdana pupuk urea ke Australia melalui kerjasama strategis antar pemerintah atau government to government. Langkah ini bukan hanya menjadi simbol keberhasilan industri pupuk nasional, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia kini mulai diperhitungkan sebagai pemain penting dalam menjaga ketahanan pangan kawasan Asia Pasifik. Ekspor perdana tersebut dilakukan dari dermaga pelabuhan pupuk Kaltim di Bontang, Kalimantan Timur. Sebanyak 47.250 metrik ton pupuk urea diberangkatkan menuju Australia menggunakan kapal MV Medi Luna, sebuah kapal besar berbendera Liberia dengan kapasitas lebih dari 63.000 DWT. Kapal raksasa dengan panjang hampir 200 meter itu menjadi simbol dimulainya era baru bagi industri pupuk Indonesia. Di balik pelepasan kapal tersebut, tersimpan pesan kuat bahwa Indonesia tidak lagi hanya fokus memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga mulai memainkan peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pupuk negara lain. Pengiriman ini merupakan bagian dari kesepakatan besar antara Indonesia dan Australia dalam memperkuat kerjasama ketahanan pangan regional. Pemerintah Indonesia menargetkan total pengiriman pupuk ke Australia dapat mencapai 250.000 ton hingga akhir tahun 2026. Bahkan angka itu disebut berpotensi meningkat menjadi 500.000 ton jika kerjasama terus berkembang dan kebutuhan Australia semakin meningkat. Kesepakatan tersebut lahir dari komunikasi tingkat tinggi antara pemerintah kedua negara, termasuk pembicaraan antara Presiden Indonesia dan Perdana Menteri Australia mengenai pentingnya menjaga stabilitas pangan di kawasan. Langkah Australia memilih Indonesia sebagai pemasok pupuk bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menghadapi tekanan besar akibat konflik geopolitik yang menyebabkan gangguan distribusi energi dan bahan baku pupuk. Banyak negara mengalami kesulitan mendapatkan pupuk dengan harga stabil. Di beberapa kawasan, harga pupuk bahkan melonjak tajam, sehingga memukul sektor pertanian dan memicu kekhawatiran terhadap produksi pangan nasional. Dalam kondisi seperti itu, Indonesia justru mampu menjaga stabilitas produksi pupuk nasional dan memastikan distribusi tetap berjalan. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan PT Pupuk Indonesia dan Pupuk Kaltim membuka peluang pasar internasional di tengah situasi dunia yang tidak menentu. Menurutnya, keberhasilan ekspor ini menunjukkan bahwa dunia mulai percaya terhadap kemampuan industri pupuk Indonesia. Bahkan beberapa negara lain mulai menunjukkan minat untuk memperoleh suplai pupuk dari Indonesia. Negara-negara seperti India, Filipina, Brazil, dan Bangladesh disebut mulai menjejaki peluang kerjasama serupa dengan Indonesia. Fenomena ini menjadi sesuatu yang sangat menarik karena selama bertahun-tahun Indonesia dikenal sebagai negara berkembang yang fokus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun kini situasinya berubah. Indonesia perlahan mulai menunjukkan kapasitas sebagai negara produsen yang mampu membantu memenuhi kebutuhan internasional. Dalam konteks geopolitik global, hal seperti ini memiliki arti yang sangat besar.
Negara yang mampu menjaga produksi pangan dan pupuk di tengah krisis dunia akan memiliki posisi strategis dalam percaturan ekonomi internasional. Meski begitu, pemerintah menegaskan bahwa ekspor pupuk tidak akan mengorbankan kepentingan petani dalam negeri. Menteri Pertanian menegaskan bahwa kebutuhan nasional tetap menjadi prioritas utama. Ekspor hanya dilakukan setelah stok pupuk nasional dipastikan aman dan distribusi subsidi untuk petani tetap terjaga. Pernyataan ini penting karena pupuk merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian nasional. Jika pasokan pupuk terganggu, maka produksi pangan dalam negeri juga bisa terkena dampaknya. PT Pupuk Indonesia memastikan bahwa kebutuhan pupuk subsidi domestik tetap menjadi fokus utama perusahaan. Tahun ini, perusahaan menargetkan pemenuhan kebutuhan pupuk subsidi nasional sebesar 9,84 juta ton. Artinya, ekspor dilakukan bukan karena kelebihan tanpa perencanaan, melainkan karena Indonesia memang berhasil menjaga kapasitas produksinya dengan baik. Keberhasilan menjaga stok nasional inilah yang kemudian membuka peluang bagi Indonesia untuk masuk ke pasar ekspor internasional. Di tengah banyak negara yang mengalami krisis pupuk, Indonesia justru mampu menunjukkan stabilitas. Hal ini tentu tidak lepas dari berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian dan industri pendukungnya. Stabilitas produksi pupuk menjadi salah satu faktor penting yang membantu Indonesia menjaga ketahanan pangan nasional selama beberapa tahun terakhir. Bahkan di saat dunia mengalami tekanan inflasi dan lonjakan harga komoditas, Indonesia disebut berhasil menurunkan harga pupuk sekitar 20%. Kondisi ini menjadi sesuatu yang cukup langka di tengah situasi global yang penuh tekanan. Keberhasilan tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia mulai memiliki daya tawar baru dalam hubungan internasional. Selama ini, kerjasama antar negara lebih banyak didominasi oleh sektor energi, pertambangan, atau manufaktur. Namun kini, sektor pupuk dan ketahanan pangan mulai menjadi instrumen diplomasi ekonomi yang sangat penting. Ketika sebuah negara mampu membantu negara lain menjaga stabilitas pangannya, maka hubungan strategis antar negara juga akan semakin kuat. Australia sendiri memiliki sektor pertanian yang sangat besar dan modern. Kebutuhan pupuk di negara tersebut terus meningkat seiring meningkatnya produksi pertanian dan kebutuhan ekspor pangan mereka. Dengan memilih Indonesia sebagai salah satu pemasok pupuk utama, Australia menunjukkan kepercayaan terhadap kualitas dan kapasitas industri pupuk Indonesia. Ini menjadi pencapaian yang sangat penting karena pasar Australia dikenal memiliki standar tinggi dalam kerjasama perdagangan internasional. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia, Yehezkiel Adi Perwira, menjelaskan bahwa pengiriman pupuk ke Australia merupakan implementasi nyata dari kesepakatan bilateral antar negara. Menurutnya, proses kerjasama ini sudah dibahas sejak adanya permintaan suplai urea dari Australia kepada Indonesia. Setelah melalui berbagai pembicaraan dan kunjungan diplomatik, kedua negara akhirnya menyepakati pengiriman pupuk dalam jumlah besar sebagai bagian dari penguatan hubungan strategis. Kapal MV Mediluna yang digunakan dalam pengiriman perdana ini juga menjadi perhatian tersendiri. Kapal jenis Ultramax Bulk Carrier tersebut memiliki kapasitas besar dan dirancang khusus untuk pengangkutan komoditas dalam jumlah masif. Perjalanan menuju Australia diperkirakan memakan waktu sekitar 12 hari. Pelepasan kapal itu menjadi simbol bahwa Indonesia kini siap memasuki jalur perdagangan pupuk internasional dengan lebih serius. Jika target ekspor hingga 500.000 ton benar-benar tercapai, maka Indonesia akan memperoleh manfaat ekonomi yang sangat besar. Selain meningkatkan devisa negara, ekspor pupuk juga akan membuka peluang investasi baru di sektor industri kimia dan petrokimia nasional. Permintaan internasional yang meningkat dapat mendorong perluasan kapasitas produksi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Lebih dari sekedar perdagangan biasa, ekspor pupuk ini juga menunjukkan transformasi besar dalam arah pembangunan ekonomi Indonesia. Negara ini mulai bergerak dari sekedar eksportir bahan mentah menjadi pemasok produk strategis yang memiliki nilai penting bagi ketahanan pangan dunia. Dalam kondisi dunia yang semakin tidak pasti, negara yang memiliki kemampuan menjaga produksi pangan dan pupuk akan memiliki pengaruh besar dalam hubungan internasional. Kini, dunia mulai melihat Indonesia dengan cara yang berbeda.
Negara yang dulu sering dianggap hanya sebagai pasar besar, kini perlahan berubah menjadi pemain penting yang mampu memasok kebutuhan negara lain. Kepercayaan dari Australia dan minat berbagai negara lain menjadi bukti bahwa industri pupuk Indonesia mulai diakui di tingkat internasional. Ini bukan hanya soal ekspor pupuk semata, tetapi juga tentang kebangkitan kapasitas industri nasional dan meningkatnya posisi Indonesia dalam peta ekonomi global. Di tengah ancaman krisis pangan dunia, Indonesia justru berhasil menunjukkan ketahanan dan stabilitasnya. Saat banyak negara kesulitan mendapatkan pupuk, Indonesia mampu menjaga kebutuhan dalam negeri sekaligus membantu negara lain. Momen ini menjadi bukti bahwa dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan utama di sektor pangan dan pertanian dunia. Dan ekspor perdana pupuk ke Australia mungkin baru menjadi awal dari peran besar Indonesia di masa depan sebagai salah satu penopang ketahanan pangan global.